Hello everyone, kembali lagi dengan Connect Techno dengan saya Kang Dar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya setting PowerBeam M5 ataupun LED Beam M5, yang mana ini adalah produk dari EBQT. So, tonton sampai habis. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel Connect Techno untuk mendapatkan cara connect internet yang lainnya. Langsung saja kita bahas ke laptop. Setelah kita login, kita akan tampil seperti ini yang menjelaskan info seputar device dan settingan mengenai device name. Di sini saya menggunakan PowerBeam M5 400. Kemudian untuk device name ini bebas. Ini saya coba ganti nama sesuai selera teman-teman. Kemudian pada bagian mode saya pilih bright, karena di bagian mode bright juga ini ada router, kemudian juga ada bright. Jadi kalau bright itu mengikuti sistem, kalau router itu kita bisa akses PowerBeam ini tidak harus dengan alamat ini, tapi bisa dengan alamat defaultnya ya. Jadi nanti ada dua alamat yang bisa kita akses, yaitu alamat kita pribadi dan alamat untuk kita remote. Kalau untuk bright itu dimanapun alamatnya harus seperti ini. Kemudian pada bagian wireless mode ini station sebagai penerima ya, karena bukan kita sebagai access point, karena sebagai pemancar. Kemudian pada bagian SSID ini ada key slide, ini adalah access point yang kita bidik ya. Untuk security sendiri ini tidak ada, akan tetapi ini menggunakan sistem itu voucher. Jadi dalam voucher itu kita bisa setting, di dalam voucher itu ada mode PPOE yang mana itu untuk rumahan. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya. Kemudian untuk settingan PPOE dalam satu jalur hotspot saya sudah bahas pada video sebelumnya. Kemudian pada version ini ada version 6, kemudian uptime ini baru 32 menit karena saya baru menyalakannya ini. Kemudian ini adalah date, tanggal instalasi router ini ya. Jadi waktu instalasi saya itu pada tanggal 2018 bulan 5 2023. Jadi kita bisa lihat di sini tanggalnya, ini adalah tanggal instalasi pertama ya. Kemudian pada channel frekuensi ini 5 GHz, kemudian channel wide ini 20 MHz. Nah, untuk jaraknya saya dari server itu sekitar 1,1 kilo ya. Distance ini sampai 2 kilo tergantung tegangan angin ya. Karena fluktuatif sih. Tapi kurang lebihnya segitu jaraknya ya. Kemudian pada TX power 25 dB dan antena 400 sampai 25 dBi. Dan ini adalah LAN, ini pastikan 100, ini artinya terbaca dengan baik pada LAN-nya ya. Jadi kalau LAN-nya tidak 100% full, itu tidak ada LAN yang kurang baik ya, kurang stabil, intinya seperti itu. Kemudian pada bagian CPU ini 8% ya, ini fluktuatif juga. Kemudian di sebelahnya juga ada memori 33%. Ini memorinya kecil ya, karena jaraknya dekat. Mungkin semakin jauh jaraknya dekat akan membutuhkan load CPU yang lebih besar. Kemudian pada AP MAC address ini adalah access point MAC address yang kita baca dan kekuatan sinyal yang kita dapatkan. Semakin hijau semakin baik, yang artinya pada bagian ini ya, BBM ini kita harus semakin kecil, katakan 50 40 itu semakin baik ya. Ini juga mempengaruhi dalam transfer data ya. Ini saya mendapatkan 71 atau 70 dBm ya. Jangan sampai teman-teman sampai 100 lebih ya ininya. Oke teman-teman, dan
setelah kita tahu ya, ini semakin hijau semakin baik ya, jadi usahakan ininya dBe nya kecil. Dengan cara kita menaikkan antena jangan sampai terhalang oleh pohon ataupun bangunan lainnya. Kemudian pada sisi key ya, CCK ini transmit CCK ini pastikan teman-teman besar. Caranya dengan mengikat agar antena itu tidak terkena angin yang berlebihan sehingga membuat antena itu gerak-gerak ya. Intinya itu buatlah antena itu stabil dan tidak bergerak dengan cara kita ikatkan dengan tali kawat ya, atau apapun itu yang kita pasang agar mendapatkan CCK yang tinggi. Ini juga bisa mempengaruhi oleh intervensi jaringan saat ada jaringan lain yang menabrak jaringan kita. Oke, dan di bawah juga ini ada transfer rate dan receiver ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini semakin stabil semakin baik ya. Itu adalah untuk pengenalan dashboard mainnya. Selanjutnya kita langsung bahas ke wireless. Pada tab wireless, nah di sini ada station. Karena kita sebagai penerima kita pilih station. Kalau kita sebagai pancaran wifi atau pemancar wifi kita pilih access point atau AP repeater. Jika kita hanya sebagai repeater, katakanlah kita punya beberapa antena yang mau kita buat sebuah repeater atau access point peer to peer satu sama lainnya ya, seperti itu. Katakanlah kita ada 3 desa, kita taruh di desa 1, kemudian ada di desa 2. Ini tujuannya adalah agar si pelanggan kita itu tidak terlalu tinggi dalam menembak antena 1 ya, seperti itu. Kemudian ini adalah SSID yang kita dapatkan ya. Jadi untuk klik SSID teman-teman klik aja bagian sini, nanti akan muncul SSID yang akan muncul di bagian ini ya. Jadi teman-teman bisa pilih aja SSID yang mana. Pastikan untuk sinyalnya ini kecil ya. Ini 98, ini 90, itu jangan ini terlalu besar sehingga kekuatan sinyal yang didapatkan itu tidak stabil. Cara makainya teman-teman harus pasang antena setinggi mungkin ya. Tentunya dengan antena yang lebih baik ya, karena akan bermasalah jika rapuh antenanya. Kemudian pada lock AP ini adalah untuk mengunci access point kita ya, access point yang kita tembak. Kemudian pada channel bandwidth teman-teman bisa pilih 2040, antena juga bisa 25 dpi, dan untuk security ini non. Akan tetapi kalau SSID ini ada kuncinya, teman-teman bisa masukkan security-nya. Ini teman-teman bisa masukin aja security-nya jika access point tersebut terkunci. Karena ini sistemnya voucher jadi tidak usah, kita pilih non aja. Kita pilih non aja, kemudian kita beralih ke network. Nah, di sini ada bridge ya. Ini bridge. Itu kita cuma mendapatkan alamat IP khusus di sini. Yang artinya ini bridge itu adalah gabungan dari access point ya. Kita tahu bersama bahwa dalam bridge itu kita menggabungkan beberapa network menjadi satu bridge, sehingga antena ini bisa memancarkan hotspot yang sama karena modenya bridge. Jadi bridge itu semacam jembatan. Jadi device apapun kalau dimasukin bridge itu fungsinya akan sama tanpa merubah IP. Ini seperti itu. Pada bridge juga ada router. Saat kita klik router itu akan seperti ini. Jadi settingannya itu access point ini kita juga bisa jadikan sebagai router. Karena di sini juga ada mode PPOE yang tentunya kita bisa masukkan. Dengan settingan PPOE kita bisa langsung aja masukkan username bulanan kalian dan langsung kita colok ke laptop dan langsung mendapatkan internet seperti itu. Ataupun teman-teman bisa beli access point yang harganya lebih murah. Jika menemukan router yang PPOE-nya error, teman-teman bisa langsung aja setting di sini PPOE-nya pada PowerBeam M5.
dikarenakan di sini tidak ada mode SSID-nya. Lain halnya kalau teman-teman setting ke router, itu bisa muncul SSID-nya. Hanya saja ini gelombangnya 5 GHz, jadi tidak semua perangkat device support dengan 5 GHz. Tetapi teman-teman bisa salurkan kembali. Ke pelanggan teman-teman. Ini juga kita bisa mengatur WLAN-nya, WLAN atau LAN yang di disable. Ini kalau modenya router. Jadi kita bisa langsung masukkan alamat IP atau PPOE yang sudah kita dapatkan dari layanan internet tersebut. Kemudian selanjutnya kita masuk ke advance ya. Untuk advance ini kita bisa lihat di sini adalah batas maksimal dari jangkauan yang kita dapatkan ya. Di sini 15 km. Di sini 15 mil atau sekitar 24 km ya untuk jarak yang bisa kita tempuh oleh alat ini. Ini lumayan jauh juga. Tapi kalau tingkatnya udah jauh, ini alat ini tidak mampu untuk menjangkau katakanlah sampai 50 km, itu tidak bisa teman-teman. Jadi ada batasan yang harus kita pertimbangkan. Kemudian untuk bagian service ini teman-teman tidak usah, paling teman-teman hanya memasukkan password pada bagian akhir ini ya, untuk mengubah passwordnya dan mengubah device sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi saat di atas ini ada tulisan, kita bisa rubah device sesuai keinginan kita. Oke teman-teman, mungkin itu aja penjelasan mengenai PowerBeam M5 ya. Jika teman-teman ada yang tanyakan, silahkan komentar di bawah. Itulah review singkat tentang dashboard settingan PowerBeam ataupun LeadBeam untuk kebutuhan PTP ataupun nembak jarak jauh. Oke teman-teman, itu aja pembahasan tentang bagaimana cara setting PowerBeam M5 untuk keperluan PTP atau keperluan menembak ya. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe channel Connect Techno untuk mendapatkan cara connect internet yang